Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan komisioner semua, kita yang hadir ada 6 orang ya. Ada 1 sedang WFH, jadi mewakili, saya kira nggak mewakili, udah 6 maksimum ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan atas nama Komnas HAM, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media. Kami mungkin perlu jelaskan sedikit, karena supaya tidak ada timbul kekeliruan ya. Memang karena sifat dari konferensi pers ini sedikit banyak, memang kalau semuanya dibikin online akan ada kesulitan loh, karena ada pemutaran video misalnya, barang bukti dan lain-lain. Maka kami memang membagi, ada yang online dan ada yang offline. Kalau dibikin offline semua, kita nanti akan kena tegur juga ini soal protokol COVID. Jadi mohon dimaklumi pada seluruh teman-teman, kenapa konferensi pers ini dia ada yang diberikan kuota tersendiri untuk offline, dan ada yang kita berikan kuota untuk online atau daring ya. Dua-duanya supaya terpenuhi. Jadi substansinya terpenuhi, tapi juga protokol COVID-nya terpenuhi. Yang kedua, saya ingin sampaikan, hari ini adalah hari di mana kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan peristiwa ya, yang itu tidak saja mengundang perhatian masyarakat di Indonesia, tapi juga mengundang perhatian internasional terkait dengan tertembaknya 6 orang Laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020 yang lalu. Nah, kami dalam kesempatan ini terkait dengan kasus itu menugaskan ya, memang Saudara Muhammad Khairul Anam ini adalah komisioner yang memang selama ini ditunjuk oleh sidang paripurna ya, menjadi komisioner yang bertanggung jawab untuk penyelidikan dan pemantauan. Jadi dengan demikian, sejalan dengan mandat Komnas HAM Undang-Undang 39 tahun 1999, maka Saudara Khairul Anam kemudian dengan timnya bekerja dibantu oleh komisioner yang lain sebagaimana biasa, tapi beliau yang jadi koordinatornya, untuk melakukan penyelidikan pemantauan terhadap peristiwa yang tadi kita katakan sudah menarik perhatian nasional maupun internasional itu. Dan tentu saja publik nasional maupun internasional ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi terhadap 6 orang Laskar FPI yang kemudian meninggal dunia. Ada berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, bahkan seperti juga kami sampaikan sebelum ini, juga ada banyak hoax yang beredar. Karena itu pada kesempatan ini, setelah kami selama ini juga memberikan keterangan-keterangan pers kami, baik melalui yang tertulis maupun yang kami sampaikan langsung, hari ini kami menyampaikan keseluruhan dari temuan-temuan kami, dan tentu saja nanti pada akhirnya akan ada kesimpulan dan rekomendasi kami. Itu yang perlu dipahami. Ada juga pertanyaan dari berbagai pihak, kemana rekomendasi Komnas HAM itu akan diberikan ya. Kalau kita cermati Undang-Undang 39 1999, di situ tidak disebutkan secara persis pasal yang mengatur mengenai mekanisme atau prosedur penyampaian laporan dan rekomendasi Komnas HAM. Tetapi merujuk pada presiden yang sudah kami lakukan selama ini, misalnya kasus Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua, laporan akhirnya itu kami serahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara. Ini pun nanti laporannya akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara, karena tentu saja nanti akan ada hal-hal yang mesti ditindaklanjuti oleh para penegak hukum dalam kasus yang kita tangani, dan sebentar lagi kita akan paparkan dan akan kita simpulkan. Saya kira itu pengantar dari saya selaku Ketua Komnas HAM. Sekarang untuk lebih detail ya, saya akan mempersilahkan rekan-rekan komisioner
dari mulai nanti Pak BK ya, Pak Anam dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh rekan komisioner yang lain, sebelum nanti juga ada pemutaran beberapa video sebagai barang bukti, ya kan orang bertanya-tanya kan, seperti apa peristiwanya, jam berapa masuknya, di mana kejadiannya, itu sebetulnya juga sebagian terekam di dalam CCTV maupun screenshot yang sudah kami dapatkan ya. Saya kira pengantarnya itu dari saya selaku ketua. Saya persilakan, nanti rilisnya sudah dibagi ya, silahkan nanti diambil. Kalau ada bahan-bahan lain nanti juga setelah acara aja, setelah acara baru kemudian rekan-rekan bisa minta kepada bagian humas kami mana yang dimungkinkan untuk diberikan, kita akan berikan sebagai tambahan informasi sehingga liputan rekan-rekan itu betul-betul akurat. Kita nggak mau lagi setelah ini ada spekulasi macam-macam. Ini dia hasil kesimpulan dari Komnas HAM, dan kita berharap masyarakat Indonesia yang manapun itu bisa menerima hasilnya, meyakini hasilnya, karena sebagai lembaga negara independen, sekali lagi kami katakan, kami bekerja seobjektif mungkin. Kami bekerja sejernih mungkin menemukan fakta-fakta, mengumpulkan berbagai informasi, dan akhirnya menyimpulkan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Bahwa selama ini ada kehebohan-kehebohan di media sosial, itu biasa-biasa aja bagi kami, sudah terbiasa juga menghadapi berbagai komentar-komentar yang seperti itu, dan kami sekali lagi pastikan bahwa kami mengumpulkan fakta, menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi atas dasar data, temuan-temuan yang objektif yang kami dapatkan. Saya persilakan Pak Anam, kalau ada alat bantu silahkan saja. Teman-teman pasti akan bersabar menunggu semua paparan-paparan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua media dan publik menunggu laporan Komnas HAM terkait peristiwa yang oleh publik dikenal sebagai peristiwa KM 50, namun kami menyebutnya, tim kami adalah tim peristiwa Kerawang. Ini akan cukup panjang dan mohon kami dikasih waktu yang cukup. Saya bacakan aja. Merespon terjadinya peristiwa kematian 6 laskar FPI yang terjadi di tol Jakarta Cikampek dan sebagian wilayah Kerawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk tim penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM pasal 89 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sejak tanggal 7 Desember 2020. Nah, dalam kesempatan ini kami menerangkan proses dan hasilnya apa. Yang pertama adalah proses. Dalam rangka penyelidikan atas peristiwa tersebut, tim penyelidikan telah melakukan sejumlah proses penyelidikan antara lain. Yang pertama adalah peninjauan langsung lokasi peristiwa. Jadi lokasi peristiwa kami tinjau langsung ini sejak tanggal 8, jadi tanggal 7 kami mendapatkan informasi awalnya ke Petamburan, habis itu kami besoknya ke lokasi ke Kerawang. Nah, dan itu bolak-balik ke sana. Dalam tinjauan langsung ke lokasi tersebut kami menemukan beberapa hal yang menurut kami menjadi catatan penting. Yang pertama adalah kami menemukan beberapa benda yang kami duga sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah kami menemukan bagian dari yang kita duga di awal sebagai proyektil 7 buah, terus bagian dari selongsong sebanyak 3 buah, pecahan bagian lampu mobil berwarna silver sebanyak 26 keping. Selongsong ini awalnya 4 sebenarnya, tapi yang satunya memang sudah di disclaimer duluan. Terus pecahan kaca mobil warna bening sebanyak 7 keping, pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 keping, diduga bagian peluru PKI sebanyak 1 buah, yang tadi itu, diduga bagian peluru, ini bagian belakang selongsong 1 buah, sejumlah benda lain yang berhubungan dengan bagian mobil antara lain sebuah baut, tutup velg, dan pecahan ban.
1 buah earphone, terus barang bukti bagian dari joint cleaser CCTV Jasa Marga berupa fiber optik kabelnya, terus kabel pelindung, plastik pengait dan baut pengait. Benda yang dapat diduga sebagai bagian dari bukti dari peristiwa tersebut ditemukan sejumlah titik lokasi, antara lain bahu jalan depan sebuah masjid di Kerawang, di Jalan Internasional Kerawang Barat, bahu jalan depan sebuah ruko di Jalan Kerawang Barat, taman jalur putaran kampung budaya, Jalan Internasional Kerawang Barat, sepanjang pembatas antara Gapura Kota Kerawang hingga Bundaran Badami, depan Novotel Kerawang, Jalan Internasional Kerawang Barat, dan rest area KM 50 Jakarta Cikampek. Terus didapat sejumlah keterangan saksi, antara lain di daerah Sentul. Jadi kami turun itu tidak hanya di Kerawang, tapi juga di Sentul. Di Sentul yang pertama terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 dan tanggal 7 dini hari yang diduga milik petugas. Yang berikutnya terdapat keterangan mobil Laskar FPI merapat ke Sentul dari Petamburan. Terus ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Ini sebenarnya petugas COVID. Ke-10, terlihat beberapa mobil, antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, mobil towing, dan mobil Land Cruiser. Berikutnya adalah di daerah Kerawang dan rest area lain. Antara lain, 1, terdapat sejumlah petugas, baik bersenjata dan tidak bersenjata, dalam jumlah puluhan pasca azan Isya. Ini yang oleh masyarakat, oleh saksi disebut sebagai petugas untuk menjaga vaksin COVID. Sekitar rest area dan jembatan penyeberangan di tol. Jadi kalau di jembatan, ada jembatannya, petugasnya lebih banyak. Karena memang penjelasannya adalah itu penjagaan untuk jalurnya penanganan vaksin COVID dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Terus terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Kerawang. Ini di luar tol kami mendengarkan bahwa ada saksi, 2 orang saksi yang mendengarkan ada bunyi tembakan di daerah Kerawang yang di Jalan Internasional Kerawang sana, sebelum pintu tol Kerawang Barat. Yang berikutnya adalah permintaan keterangan. Kalau tadi tinjauan lokasi, sekarang permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain kepolisian. Dalam kepolisian itu antara lain Kapolda Metro Jaya, Dokes, Cyber, Inavis, Platform, dan petugas kepolisian yang bertugas dalam peristiwa tersebut. Jadi anggota kepolisian yang bertugas di tanggal 6 dan tanggal 7 itu juga kami mintain keterangan, kami periksa. Terus pengurus FPI dan saksi, terus keluarga korban dan Direktur Utama PT Jasa Marga termasuk petugas teknisnya. Kalau yang FPI dan saksi itu bahkan pertama kali, dia tanggal 7 sore sudah kami mintain keterangan. Kurang lebih habis kami datang ke sana sebelum maghrib, kami mulai setelah maghrib detail sampai malam, jadi kami datang duluan. Nah, keterangan yang didapatkan apa saja? Yang pertama adalah keterangan dari kepolisian, antara lain adanya kegiatan surveillance dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pemanggilan terkait kasus kerumunan dan informasi pengerahan massa dalam jumlah besar oleh FPI.
Hal itu khususnya karena terdapat penolakan, garis miring penghadangan pemanggilan sebelumnya, dan ditunjukkan surat tugas serta surat penyidikan untuk kegiatan tersebut tertanggal 5 Desember 2020. Jadi ketika kami mendapatkan penjelasan itu, kami meminta buktinya. Nah, yang ditujukan adalah bukti berupa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan kegiatan surveillance tersebut. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait mobil pada peristiwa tersebut, termasuk melihat dan memeriksa langsung kondisi mobil. Yang kita lihat bersama-sama, kami datang ke Polda Metro melihat 3 mobil yang ada lubang tembak dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait peristiwa, anggota yang bertugas, mobil yang dipakai, dan senjata yang digunakan. Jadi kami juga meminta keterangan siapa saja yang bertugas, nama-nama disebutkan, pangkat disebutkan, sampai dengan juga mereka melakukan apa saja, termasuk di dalamnya adalah mereka menggunakan senjata apa. Itu kami mendapatkan semua keterangannya. Terus terkait penerimaan jenazah, kondisi, prosedur, dan meminta foto proses yang dilakukan sejak awal sampai akhir penanganan jenazah. Jadi yang ini benar-benar terkait dokes. Jadi jenazahnya diterima jam berapa, mereka melakukan apa saja, prosedurnya dilakukan bagaimana, dan kami juga memeriksa dengan melihat juga foto-foto kondisi jenazah sejak awal sebelum ditangani proses otopsi sampai jenazah mau diberikan kepada keluarga. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait barang yang disita dan penjelasan termasuk handphone, voice note, dan senjata. Nah, ini kami juga meminta barang apa saja yang dirampas oleh mereka, jumlah HP-nya berapa, voice note-nya berapa, dan senjata. Karena memang diumumkan ada senjata, kami juga melihat, kami meriksa senjatanya. Yang kedua, keterangan dari FPI antara lain terkait yang pertama, terkait petugas FPI yang melakukan pengawalan di Sentul dan sepanjang jalan sampai peristiwa terjadi dan pasca peristiwa terjadi. Jadi kami minta semua informasi terkait siapa saja orangnya, siapa saja yang ada dalam rombongan tersebut, dan apa tugasnya. Itu kami mendapatkan keterangan, termasuk juga melakukan pemeriksaan kesaksian terhadap mereka. Yang berikutnya adalah yang kedua, terkait pengintaian dan pembuntutan, termasuk di dalamnya terkait sejumlah mobil yang mencurigakan. Karena ada informasi mereka sudah diintai sebelum peristiwa tersebut, nah kami mintain keterangannya. Terus terkait peristiwa pada 4 Desember di Megamendung, Kabupaten Bogor, yang ini lokasinya berbeda, tapi kami juga dikasih informasi terkait itu. Terus terkait penolakan kepemilikan senjata. Jadi kami juga tanya apakah betul punya senjata dan lain sebagainya, termasuk senpi. Mereka mengatakan mereka tidak punya senpi. Ini keterangan dari FPI. Terus terkait komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Jadi karena ada voice note, kami nanya bagaimana metode komunikasi selama perjalanan. Itu juga menjadi perhatian kami, apakah hanya pakai HP ataukah pakai alat-alat yang lain, apakah juga hanya pakai grup WA ataukah ada komunikasi langsung GSM dengan GSM. Nah, itu kami tanyain dengan cukup detail. Terus pemberian voice note dan rekaman beserta penjelasannya. Kami juga mendapatkan voice note di samping dari kepolisian, kami juga mendapatkan voice note dari pihak FPI. Bedanya kalau di pihak FPI kami mendapatkan penjelasan. Jadi apa dan bagaimana di lokasi mana mereka melakukan pembicaraan dengan voice note tersebut. Yang ketiga, keterangan keluarga korban antara lain kondisi jenazah ketika diterima oleh keluarganya, informasi keseharian korban, dan harapan akan keadilan. Nah, ini kami mendapatkan keterangan begitu, ini dari keluarga korban. Terus keterangan dari jasa marga dan petugas teknis antara lain. Yang pertama, penyebab tidak fungsinya sejumlah CCTV sebagaimana mestinya, memberikan penjelasan langsung di lapangan dengan menunjukkan kerusakan dan bagaimana kerusakan bisa terjadi. Ini karena di awal-awal ada isu CCTV mati di KM 49-72, makanya ini kita perdalam. Terus penjelasan terkait keikutsertaan dalam pengamanan vaksin COVID-19. Jadi kami yakin bahwa memang ada pengamanan vaksin COVID-19 itu karena yang dilibatkan tidak hanya pasukan, baik kepolisian maupun TNI, tapi juga melibatkan jasa marga. Itu keterangan dari mereka,
mereka beberapa kali diajak rapat untuk ini. Berikutnya adalah pemberian ribuan video CCTV dan screen capture CCTV. Nanti kami sebutkan berapa jumlahnya. Nah, itu permintaan langsung keterangan. Yang poin C, permintaan dan penerimaan barang bukti. Jadi di samping kami meminta keterangan, kami juga meminta barang bukti. Dan di samping kami meminta, kami juga dikasih secara sukarela. Yang untuk ini penting bagi kami untuk menguji keterangan dan kesesuaian dengan barang bukti. Nah, ini untuk membuat terangnya peristiwa. Yang pertama, kami dapatkan dari FPI dan keluarga korban antara lain voice note sejumlah 105 percakapan. Jadi kami dapat voice note sejumlah 105 percakapan, rekaman pembicaraan. Jadi kami mendapatkan rekaman pembicaraan yang cukup lumayan detail, lengkap, lebih lengkap daripada yang ada di sosial media. Foto mobil yang dicurigai, jadi ketika mereka berargumentasi bahwa ada mobil sebelum peristiwa, kami dikasih foto mobilnya. Terus jejak digital untuk lini masa digital, kami juga dikasih akses untuk itu sehingga kami bisa membuat jejak digital. Terus 32 foto kondisi jenazah pasca diterima keluarga, kami dikasih foto-fotonya. Terus foto-foto terkait peristiwa tanggal 4 Desember, itu kami juga dikasih. Terus pandangan hukum atas peristiwa yang saat ini terjadi, kami juga dikasih. Yang berikutnya adalah dari kepolisian, antara lain sejumlah PowerPoint yang menjelaskan peristiwa. Ini PowerPoint yang isinya Inavis, Lab 4, kedokteran, cyber, disertai dengan berbagai foto, termasuk di sini foto forensik, HP dan sebagainya. Terus voice note yang diperoleh dari HP, dari handphone korban sejumlah, ini voice note-nya yang memang berbeda, FPI 105, kalau dari kepolisian 172 rekaman, dan 191 transkripnya, karena memang ini ada perbedaan, di voice note itu tidak, di HP itu tidak hanya voice note isinya, tapi juga ada berupa teks. Jadi jumlahnya total 191, tapi kalau voice note-nya sendiri 172. Nah, ini yang membuat kami memakan waktu yang cukup banyak, dan mohon maaf tenggat waktu kami yang harusnya kerjanya lebih cepat ternyata nggak bisa lebih cepat karena kami mendapatkan barang bukti untuk cross check membuat terangnya peristiwa dari Jasa Marga. Nah, ini yang membuat agak lama. Dari Jasa Marga, video yang merekam jalan tol dan pintu gerbang keluar masuk yang terkait peristiwa berjumlah 9.942 video. Yang berikutnya adalah screen capture dari smart CCTV speed counting atau speed cam sejumlah 137.548 foto. Jadi ini yang beberapa hari terakhir yang memang memakan energi kita banyak untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi lumayan banyak ini fotonya. Terus berikutnya adalah bagian C, proses pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Untuk membuat terangnya peristiwa, tim telah melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Ini yang tadi kita dapat semua, kita melakukan pengujiannya. Yang kita dapat baik yang kita peroleh, kita temukan di lapangan, kita mendapatkan dari kepolisian maupun kita mendapatkan dari FPI maupun dari Jasa Marga, kita melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Yang pertama, kami melakukan uji laboratorium forensik. Dilakukan dengan uji laboratorium forensik lapornya Polri atas permintaan kami. Jadi memang ini pilihannya rada susah. Kalau kita uji di internasional makan waktunya banyak, itu semakin hak publik untuk mendapatkan informasi segera juga nggak akan terpenuhi kayak begini. Terus kami juga cek apakah lapor kita itu memenuhi standar dan lain sebagainya, ternyata memenuhi standar dan menjadi lapor terbaik di ASEAN. Makanya kami beranikan diri, ya udah kita menggunakan lapornya Polri dengan berbagai mekanisme sesuai dengan mekanisme Komnas HAM. Nah, dalam mekanisme tersebut kami dengan
pendampingan, akhirnya kami putuskan harus ada ahli yang tahu juga soal senjata, soal metalurgi dan sebagainya, dengan pendampingan ahli dari Pindad. Jadi kami undang teman-teman Pindad, kami kirim surat ke direktur, terus kami diberikan kesempatan untuk teman-teman Pindad mendampingi kami, ahli-ahli dari Pindad, dan selama proses kami melibatkan masyarakat sipil khususnya dari NGO yang bergerak di hukum dan HAM. Jadi selama proses pemeriksaan uji balistik ini kami melibatkan mereka. Ini terjadi tanggal 30, kita mulai jam 10 pagi, berakhir tanggal 31 jam 2.30 pagi. Jadi memang lumayan gitu ya, dan alhamdulillah khususnya bagi teman-teman masyarakat sipil, NGO itu sampai berakhir. Nah itu yang membuat kami harus terima kasih banyak ke mereka, karena di tengah kesibukan mereka semua, mereka masih mau menungguin kami sampai proses itu berakhir. Hasilnya adalah 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil peluru, dinyatakan 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil. Jadi dari 7 dinyatakan 2 bukan bagian dari proyektil. Terus 5 barang bukti merupakan bagian dari proyektil. Dari 5 proyektil tersebut sebanyak 2 buah identik dengan senjata non rakitan. Ya, dari 2 tersebut yang identik dengan senjata non rakitan, 1 identik dengan gagang coklat dan 1 tidak identik dengan gagang coklat maupun gagang putih. Oke, yang sisanya, yang 3 buah dinyatakan tidak bisa diidentifikasi karena proses deformasi yang terlalu besar. Jadi proses perubahan di proyektil tersebut susah untuk diidentifikasi. Mungkin kalau waktunya cukup, ini bisa diidentifikasi, tapi waktunya tidak cukup sehingga ya belum bisa diidentifikasi yang 3 ini, yang proyektilnya. Terus 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru, dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Jadi dari apa yang kami temukan di lapangan, 2 identik dengan senjata rakitan yang diduga miliknya FPI, gagang coklat dan gagang putih. Yang 3 selongsong identik dengan miliknya petugas kepolisian. Kami ceritakan dalam konteks Lab 4 ini, kami juga meminjam untuk melakukan proses penembakan. Jadi karena itu uji balistik, nggak ada pembandingnya. Nah, kami meminta waktu itu untuk pinjam senjatanya bisa digunakan. Jadi digunakan, ditembakkan, terus peluru-pelurunya diambil, dicocokkan dengan yang punya kami. Nah, hasilnya demikian. Nah, dalam proses ini semua sangat terbuka, melibatkan masyarakat sipil, melibatkan ahli, bisa dilihat langsung. Bahkan beberapa praktek di lapangan kami juga melihat langsung dengan alat-alat yang ada di Lab 4. Termasuk juga punya kesempatan untuk menembakkan salah satu senjata tersebut. Jadi memang dibolehkan. Dan ya mereka sendiri bilang ini baru pertama kali ini dalam sejarah Lab 4 laboratoriumnya sangat terbuka gitu. Ini gara-gara Komnas ini katanya begitu. Karena memang sejak awal kami bilang kami menggunakan Undang-Undang 39. Jadi skenarionya lain, kewenangannya juga lain, berbeda dengan kewenangan di kepolisian. Makanya itu dibuka oleh mereka dan mereka tungguin sampai selesai. Yang berikutnya adalah pemeriksaan voice note dan transkrip. Rekaman suara, pemeriksaan voice note dan transkrip, rekaman suara serta lini masa digital. Dilakukan secara manual, kami lakukan secara manual, dan dikonfirmasi kepada saksi yang berbicara dalam voice note yang masih hidup tersebut, termasuk di dalamnya meminta penjelasan konteks dan lokasi. Jadi voice note yang kami dapatkan, baik dari kepolisian maupun yang kita dapatkan dari FPI, kami periksa secara manual, termasuk juga jejak digital ini masanya, kami lakukan dengan keterampilan staf kami yang agak paham soal digital tersebut.
kami cocokkan dengan keterangan saksi orang-orang yang berada dalam rekaman. Jadi yang voice note, si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, lah kami tanya, kalau mereka masih hidup, kami tanya, ini benar nggak kamu ngomong begini, dinyatakan benar, apa konteksnya, di mana lokasinya, kami tanyakan semua. Nah, yang berikutnya hasilnya apa? Yang pertama adalah mendapatkan skema jalur perjalanan peristiwa dari Sentul sampai ke gerbang tol Kerawang Timur. Jadi kami tahu dari Sentul sampai menuju gerbang tol Kerawang Timur itu siapa saja yang ngomong, di titik mana kira-kira pembicaraan itu ada di voice note. Terus juga kami mendapatkan konteks di luar tol sepanjang pintu keluar tol Kerawang Timur sampai masuk lagi ke Kerawang tol pintu barat, karena itu keliling begitu. Kami jadi tahu siapa yang ngomong apa di titik mana, terus kami cocokin dengan lini masanya, dan apa yang diomongkan nanti akan diterangkan oleh Pak BK dengan bantuan itu. Terus berikutnya adalah kami mendapatkan konteks, dan ini penting. Ini penting untuk melihat, kalau tadi kami mengatakan ada masyarakat mengatakan ini peristiwa KM 50, kenapa kami sejak awal ngomong ini peristiwa Kerawang, ini konteks. Kami mendapatkan konteks eskalasi dalam peristiwa tersebut, eskalasi ketegangan dan tindakan kekerasan. Pertama, eskalasi rendah. Jadi eskalasi rendah dari Sentul sampai gerbang keluar pintu tol Kerawang Timur. Nanti kita akan tunjukkan videonya oleh Pak BK atau oleh yang lain. Terus konteks kedua adalah eskalasi sedang dari gerbang tol Kerawang Timur sampai menuju flyover Hotel Swiss Bell di Kerawang. Konteks ketiga adalah eskalasi tinggi mulai dari Hotel Swiss Bell Kerawang masuk ke pintu tol Kerawang Barat sampai KM 49 di dalam tol. Jadi itu konteks ketegangan tinggi. Nah, eskalasi ini kami kategorikan. Pertama, eskalasi rendah ditunjukkan belum adanya gesekan antara mobil FPI dan mobil petugas, dan masih dalam jarak yang cukup jauh. Eskalasi sedang mulai terdapat gesekan mobil dan jarak dekat. Dan eskalasi tinggi mulai ada dugaan benturan mobil dan tembakan. Oke, yang berikutnya adalah terdapat konteks. Nah, ini yang juga penting, salah satu temuannya Komnas HAM ini penting. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. Jadi setelah kami cross-check voice note, terus melihat titik-titik di lapangan, terus juga melihat lini massa, salah satu temuannya di samping eskalasi adalah terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan untuk menunggu mobil petugas tersebut. Yang berikutnya adalah pemeriksaan video dan screen capture smart CCTV dari Jasa Marga. Dilakukan secara manual dengan membandingkan satu titik dengan titik yang lain yang terdapat CCTV, karena CCTV-nya banyak. Jadi kami mendapatkan titik CCTV ini, CCTV yang masih hidup, jadi CCTV yang tidak berfungsi 49 sampai 72, di bawah itu 48 sampai Sentul, itu kami dapat semua, baik yang atas maupun yang bawah, termasuk juga pintu-pintu keluar dan masuk itu kami juga dapat, termasuk di dalamnya gerbang tol pintu Kerawang Timur maupun gerbang tol Kerawang Barat, makanya jumlahnya sangat banyak. Termasuk di dalamnya kami membandingkan dengan lini massa jejak digital yang kami dibukakan akses, termasuk juga kami bandingkan dengan voice note tadi untuk menentukan di mana kira-kira situasinya. Termasuk juga kami ngecek beberapa plat nomor mobil itu ke Samsat DKI, terus Samsat Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Jadi kami cek semua itu. Jadi karena ada aplikasi
tersebut kami cek samsatnya ya, kurang lebih begitu, paling gampang DKI, terus Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Hasilnya antara lain, dalam perjalanan di dalam tol memang terdapat rombongan mobil FPI menuju dan keluar dari tol Kerawang Timur. Yang berikutnya, dalam tangkapan video tersebut terdapat kondisi perjalanan yang konstan melaju dan tidak terlihat gesekan. Ini di dalam tol. Yang berikutnya, sejumlah mobil yang terdapat dalam pembicaraan voice note terdapat dalam jalur perjalanan tol tersebut. Jadi voice note juga terbukti itu ada dalam perjalanan jalan tol. Yang berikutnya, terlihat mobil dalam peristiwa tersebut beberapa masuk kembali ke tol melewati gerbang tol Kerawang Barat. Jadi mobilnya terlihat sampai juga akhirnya nanti terlihat juga ketika masuk di tol Kerawang Barat. Ini di akhir cerita menuju KM 50. Itu juga terlihat beberapa mobil keluar dari gerbang tol Kerawang Timur pasca kejadian KM 50, termasuk mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin. Jadi kami juga melihat itu, jadi muter begitu dari Sentul keluar ke tol gerbang timur, masuk lagi tol Kerawang Barat, terus keluar gerbang tol Kerawang Timur lagi, yang sudah berbeda cerita karena yang keluar terakhir itu sudah pakai mobil towing. Nah itu kami cek itu semua. Yang berikutnya adalah yang pendalaman ahli. Tim melakukan pendalaman ahli untuk membuat terangnya peristiwa dengan mengundang ahli. Yang pertama adalah forensik kedokteran, forensik senjata dari pindad, dan psikologi forensik. Hasil pendalaman tersebut antara lain, untuk forensik kedokteran memberikan pandangannya antara lain ini dengan membandingkan foto dari keluarga dan proses otopsi serta paparan PowerPoint dari kepolisian. Terus mendengarkan penjelasan terkait kondisi mobil. Jadi ini kedokteran forensik tidak hanya melihat jenazah tapi juga mendengarkan penjelasan dari kami karena beliau juga minta bagaimana kondisi mobil, kami kasih keterangan. Khususnya kondisi mobil ini lubang peluru dan melihat foto kondisi mobil, melihat juga foto kondisi mobilnya kayak apa. Dijelaskan antara lain bahwa yang pertama, terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail ada nanti kami dalam laporan yang kami susun. Yang berikutnya adalah terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi. Jadi memang ada luka jahitan tapi itu konsekuensi dari bagian dari otopsi. Terus C, beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Jadi karena kami mendapatkan berbagai informasi, terus juga mendapatkan foto, kondisi jenazahnya sudah banyak yang kayak lebam-lebam, terus mengelupas dan sebagainya. Itu penjelasan ahli dengan melihat perbandingan foto di awal dan di akhir, di awal sebelum kondisi jenazahnya dilakukan otopsi sampai kondisi terakhir yang diterima oleh keluarga, itu bagian dari konsekuensi jenazah dari tubuh. Bahkan juga beliau bisa bilang kenapa kondisi jenazah dengan waktu yang kurang lebih mirip, yang satunya misalnya konsekuensinya lebih banyak, yang satunya kok malah enggak, itu karena posisi tubuhnya yang terdapat gizi, kolesterol dan sebagainya berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah psikologi forensik. Psikologi forensik memberikan pandangannya antara lain ini metodenya ya, dengan mendengarkan voice note, terus melihat foto korban, terus melihat juga foto-foto saksi, mendengarkan penjelasan kesaksian. Jadi kami jelaskan kesaksiannya, dan beliau juga bilang ini sayangnya dia tidak bisa wawancara langsung, jadi tanpa mendengarkan wawancara secara langsung ini, antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara. Jadi dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban. Jadi kalau ada ini bebannya ketakutan dan sebagainya, enggak, tidak ada beban katanya dalam pembicaraan tersebut oleh pembicara dalam voice note. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Jadi karakter dasar dari pembicaraan tersebut adalah
baseline-nya bertahan dan melawan. Nah, itu yang inti dari penjelasan detail-detail nanti akan kami sampaikan dalam laporan. Yang ketiga adalah ahli senjata dari Pindad. Ahli senjata dari Pindad ini 6 orang, ya, dengan berbagai latar belakang keahliannya. Pertama, latar belakang keahlian amunisi, senjata, metalurgi, kendaraan tempur, dan quality insurance atau mutu produk. Nah, keenamnya memberikan pandangan antara lain, karena ini dia juga melihat barang bukti kami dan melihat proses lab 4 di forensik. Yang pertama, mereka dari Pindad menjelaskan proses terbuka dan akuntabel karena bisa melihat dan mengikuti proses secara langsung, termasuk diawasi oleh masyarakat secara langsung. Jadi teman-teman Pindad juga kaget-kaget, kok ini ada masyarakat, ada NGO dan sebagainya. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Makanya beliau ini mengatakan bahwa ini proses yang transparan dan akuntabel. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi standar dan canggih. Bahkan beberapa obrolan singkatnya dia bilang ini alatnya alat yang paling terakhir gitu ya, alat terakhir karena memang lab 4 Indonesia ini, lab 4 Polri Indonesia ini terbaik di ASEAN. Yang berikutnya adalah prosedurnya juga memenuhi syarat. Jadi mereka juga melihat prosedurnya, bagaimana perlakuan terhadap barang bukti dan bagaimana perlakuan terhadap senjata yang sedang diuji. Yang berikutnya adalah secara kasat mata, karena beliau-beliau ini melihat, kami tunjukkan benda-benda kami, barang bukti yang kami temukan, secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api, tapi bukan termasuk senjata pabrikan atau non-pabrikan. Jadi secara kasat mata beliau-beliau mengatakan bahwa barang-barang ini ada yang memang dari senjata non-pabrikan atau istilah umumnya senjata rakitan dan senjata yang rakitan. Tapi ini hanya melihat secara kasat mata, belum hasil ujian lab 4-nya belum keluar. Itu secara kasat mata. Kami minta kok bisa begitu, ya dia terangkan cukup detail gitu kepada kami, karena memang pekerjaan sehariannya memang ada yang nanganin amunisi, ada yang nanganin senjata dan sebagainya. Nah, di samping beberapa proses di atas, tim juga melakukan simulasi atau rekonstruksi peristiwa terhadap 2 anggota FPI, tertembaknya 2 anggota FPI dan 4 anggota FPI yang juga tertembak di kantor Komnas HAM untuk mendalami kedua peristiwa tersebut setelah tim mendapatkan pandangan dari ahli kedokteran forensik yang diundang secara mandiri oleh tim. Jadi kalau kemarin misalnya teman-teman melihat di kantor Komnas HAM ini di bawah di parkiran ada, sebenarnya bukan rekonstruksi, tapi bahasa umumnya ngomongnya rekonstruksi, sebenarnya itu simulasi, membandingkan antara keterangan yang kami dapatkan dari berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian, Inavis, lab 4, kedokteran forensik dan lain sebagainya, membandingkan keterangan dan logika yang diberikan kepada kami oleh kedokteran forensik. Makanya kami panggil mereka untuk melakukan rekonstruksi. Istilahnya gampangnya rekonstruksi, padahal itu simulasi. Lihat ini bagaimana kesesuaian antara pandangan ahli yang diundang sendiri oleh Komnas HAM secara independen dan mandiri dengan realita yang dijelaskan oleh mereka secara langsung. Nah, apa hasilnya dari semua yang kita lakukan di awal mengunjungi tempat sampai menguji dengan ahli ini? Substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Ini temuan fakta secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tugas terhadap sejumlah anggota Dirkrimsus Polda Metro Jaya tertanggal Dirkrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020 untuk melakukan pembuntutan terkait keberadaan MRS tersebut. Yang berikutnya adalah bahwa didapat fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka
di kawasan Markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Yang Megamendungnya, yang Sentulnya sejak tanggal 4 itu ada sampai perjalanan ke Kerawang. Yang berikutnya adalah yang nomor 3, bahwa didapatkan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap pada tanggal 6, 7 sampai 7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area, dan jembatan penyeberangan di sejumlah titik sepanjang jalan tol di Jakarta Cikampek. Namun berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dipastikan bahwa konsentrasi petugas bersenjata lengkap tersebut dalam rangka proses pengawalan terhadap iringan rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya, kebetulan saja. Bahkan beberapa yang di jembatan itu masyarakat mengatakan ya ini petugasnya biasa-biasa saja mas, ngajak guyon, menerangkan dan lain sebagainya. Yang 4, terkait dengan sejumlah CCTV jasa marga yang tidak berfungsi dengan baik. Pada tanggal kejadian, tim penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan langsung ke titik lokasi dan menemukan fakta bahwa telah terjadi kegagalan pengiriman rekaman gambar CCTV melalui server akibat putusnya fiber optik di dalam sebuah joint cluster CCTV sehingga menyebabkan tidak berfungsinya CCTV mulai dari KM 49 sampai KM 72 tol Jakarta Cikampek sebagaimana mestinya. Ini kami periksa sendiri beberapa kali, jasa marga lebih dari 5 kali kami periksa untuk memastikan ini. Yang berikutnya nomor 5, bahwa didapat fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan, voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembentutan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, Bogor, hingga tanggal 7 Desember dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Antara lain, Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWK, Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI, terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143EL, Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI, terus Land Cruiser ini nomornya belum teridentifikasi, Land Cruiser gede ini sendirian, gede jadi mendapatkan perhatian baik dari saksi maupun dari pihak yang lain. Terus bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K914EL Xenia, Xenia B159 UT dan B1542 POI serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Kalau yang Land Cruiser itu terakhir saja, dia datang keterangannya datang cuman pendek, dia nggak terekam dalam CCTV juga. Terus sedangkan untuk kendaraan jenis Avanza B1739 PWK dan B1278 KJD yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV serta analisis rekaman percakapan terlihat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS. Mobil ini tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Jadi keberadaan mobil ini ada, terekam dalam video dan terekam dalam screen capture yang kami miliki, yang diberikan oleh Jasa Marga. Terus terdapat beberapa kendaraan lainnya yang telah diidentifikasi oleh tim penyelidik, diduga juga menggunakan plat tertangkap kamera CCTV melalui bagian belakang rombongan MRS, namun belum dapat dipastikan apakah dalam rangka melakukan pembuntutan ataukah tidak. Karena memang dalam voice note juga nggak dibicarakan, dalam ketika keluar dari gerbang tol pintu timur juga tidak terdapat keterangan apapun. Yang berikutnya nomor 6, bahwa kronologi singkat peristiwa meninggalnya 6 anggota Laskar FPI dilatar belakangi adanya kegiatan pembuntutan MRS yang secara aktif dimulai sejak tanggal 6, tanggal 7 Desember di saat rombongan MRS bersama sejumlah pengawal berjumlah 9 unit kendaraan roda 4
bergerak dari perumahan The Nature Mutiara Sentul di sebuah tempat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Adapun kronologi singkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mobil rombongan MRS dibuntuti sejak keluar gerbang tol perumahan, masuk ke gerbang tol Sentul Utara 2, hingga tol Cikampek dan keluar tol Karawang Timur. Pergerakan iringan mobil masih normal, meskipun saksi FPI mengatakan adanya manuver masuk ke rombongan. Versi polisi mengaku hanya sesekali maju mendekat dari jalur kiri tol untuk memastikan bahwa target pembuntutan berada dalam iringan mobil. Jadi pengakuan FPI dalam keterangannya ngomong kalau ada itu, tapi kalau polisi mengatakan cuma melihat aja, enggak, dan di rekaman video itu tidak ada penyalipan sebenarnya. Terus rombongan keluar pintu tol Karawang Timur dan tetap diikuti oleh beberapa kendaraan yang melakukan pembuntutan. Sebanyak 6 mobil rombongan MNS melaju lebih dulu dan meninggalkan 2 mobil pengawal lainnya. Jadi yang keluar gerbang tol pintu Karawang Timur itu 8, yang 6 melaju duluan, yang 2 itu ditinggal, yaitu mobilnya Den Mandar, mereka sebut begitu, itu Avanza Silver, dan mobilnya Laskar Khusus itu Chevrolet Spin, untuk tetap menjaga agar mobil yang membuntuti tidak bisa mendekati mobil HRS dan rombongan. Yang berikutnya, kedua mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan untuk menunggu. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan mobil petugas K9143EL serta 2 mobil lainnya, yaitu B1278KJD dan B1739PWG. Jadi bertemu kembali mereka pada akhirnya karena ditunggu. Yang berikutnya adalah bahwa 2 mobil pengawal MRS dan Denmadar dan Laskar Khusus yang masing-masing berisi 6 orang melewati sejumlah ruas jalan dalam kota Karawang dan turut diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Klari, melewati Jalan Raya Pantura, Surukonto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Karawang Barat, hingga kembali menuju gerbang tol Karawang Barat. Berikutnya, bahwa didapat fakta telah terjadi kejar-mengejar, saling serempet dan saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI dengan petugas, terutama sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat, diduga hingga sampai KM 49 dan berakhir di KM 50 tol Jakarta Cikampek. Berikutnya, bahwa di KM 50 tol Cikampek, 2 anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi di KM 50, terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Jadi ini yang juga terakhir kami dapatkan. Awalnya kami sudah dapat duluan bahwa ada CCTV yang diambil dari warung, dan ini kami konfirmasi di terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap kepolisian dan diakui itu diambil. Kami tanyakan lagi apakah ini diambil secara ilegal ataukah secara legal. Mereka jawab diambil secara legal. Sehingga nanti kita tunggu kalau ini menjadi pembuktian di proses pengadilan. Oke. Berikutnya adalah petugas mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Bahwa 4 anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas menuju Polda Metro Jaya, dengan informasi hanya dari petugas kepolisian tunggal gitu ya informasinya,
yang terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sebagai diambil tindakan tegas dan terukur. Informasi ini oleh tim Komnas HAM tidak mendapatkan informasi kecuali informasinya dari petugas kepolisian. Kami tegaskan informasi dari petugas kepolisian. Nah, dari pokok-pokok kronologi tersebut, pokok-pokok temuan fakta singkat tersebut, pada pokoknya peristiwa di atas adalah yang pertama, bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Yang berikutnya, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Yang ketiga, bahwa terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, 2 karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal, yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWK dan Avanza silver B1278 KJD. Oh, ini salah nih. Sorry. Ini yang Avanza hitam itu 1759 PWK dan Avanza silver B1278 KJD. Ini typo ya. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Nah, demikian laporan dari tim. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul Anam selaku Ketua tim. Yang tadi saya katakan Saudara Khairul Anam ini adalah Komisioner Komnas HAM yang membidangi pemantauan dan penyelidikan. Jadi sejalan dengan Undang-Undang 39 1999, salah satu mandat Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan manakala ada dugaan pelanggaran HAM, maka Saudara Anam lah yang kemudian memimpin tim bersama anggota-anggota dari staf Komnas HAM. Nah, untuk memperjelas konteks lebih luas ya, karena ini
peristiwanya kan tidak gampang untuk dipahami penjelasan dari itu. Jadi kita akan meminta lagi keterangan tambahan, nanti disampaikan oleh Pak BK, dilanjut oleh Pak Amiruddin Al-Rahab, supaya publik semua, terutama media massa, lebih jelas dalam memahami konteksnya. Jadi penjelasan Pak Anam tadi akan diperjelas juga. Mungkin ada beberapa nanti video ya, foto capture yang tadi 130-an ribu itu, nanti kita tampilkan beberapa untuk semua pihak bisa paham mengapa kemudian kami menyimpulkan peristiwa ini seperti tadi yang disampaikan, 2 seperti apa, kemudian 4 itu seperti apa, yang kemudian kami sebut sebagai unlawful killing itu ya. Dan rekomendasinya seperti apa juga. Saya persilakan Pak BK, mohon bersabar ya, karena memang ini peristiwanya penting, waktu yang diperlukan memang agak panjang, supaya semua bisa memahami sekuen demi sekuen, kenapa kita menyimpulkan peristiwa ini seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Khairul Anam. Silakan Pak BK. Ya, terima kasih Pak Ketua, selamat sore kawan-kawan semua, terima kasih sudah menunggu dan kemudian juga menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anam. Saya menambahkan sebenarnya apa yang tadi disampaikan Pak Khairul Anam, menampilkan beberapa footage video yang kami dapatkan dari CCTV dari Jasa Marga maupun juga dari sumber lain. Semoga ini memperjelas konteks peristiwanya dan juga membuat terang seperti apa jalannya peristiwa tersebut. Begitu. Nah, ini ada tampilan di layar. Saya kira kita mulai saja dan kami mohon mungkin juga agak tenang karena juga kami akan tampilkan beberapa potongan voice note, begitu. Voice note. Saya berdiri ya. Saya bawa aja. Oh, ada. Silakan Arif. Jadi kira-kira dari tadi penjelasan Pak Anam sampai kemudian kesimpulan, rangkaian peristiwanya dimulai dari Sentul, begitu. Dari Mutiara Sentul terus masuk ke tol, terus Jor, ini Jor, terus kemudian masuk ke tol Jakarta Cikampek lewat atas, jadi lewat jalan tol layang, begitu terus, gitu, sampai kemudian keluar di pintu tol Kerawang Timur. Ini tadi yang kemudian menyusuri jalan raya di kota Kerawang, terus kemudian masuk lagi lewat gerbang tol Kerawang Barat, terus kemudian berhenti di kilometer 50 di rest area. Kira-kira itu konteks peristiwa secara keseluruhan. Berikutnya. Ini jadi jam 23 rombongan MRS bergerak dari Mutiara Sentul menuju gerbang tol Sentul 2. Ini bisa diperdengarkan? Oke, jadi ini jelas. Terus kemudian pada rem Jati Asih 2 pukul 23.36.25 sampai 23.3658 terlihat beberapa mobil yang dimulai dengan Avanza putih dalam jarak berdekatan memasuki jalan tol Jakarta Cikampek pada on-rem tol Jati Asih. Ini kira tangkapan atau footage yang kami peroleh di Jati Asih pada pukul ini antara
233625, 233658. Nah, ini KM 11 234642 sampai 234706. Mobil-mobil tersebut terus beriringan sudah masuk pada tol Jakarta Cikampek Elevated dalam waktu yang berdekatan. Kemudian terlihat mobil Avanza putih di depan memulai iringan. Jadi ini beriringan. Dari sini kita lihat masih konstan begitu, tidak ada upaya salip menyalip begitu. Dan kemudian rekamannya seperti apa? Diulang lagi, Dik. Oke. Terus berikutnya? Oke, ini di kilometer 16 500 234131 sampai 234155. Ini kenapa kami capture yang bagian seperti ini tadi untuk menyesuaikan dengan lini masa yang ada di voice note. Jadi kenapa kemudian KM 11, KM 16 plus 500 itu untuk menyesuaikan dengan voice note yang ada, disesuaikan itu. Jadi kita cross check begitu. Kemudian iringan rombongan kembali terlihat diawali dengan mobil putih dan tanpa ada gesekan. Jadi tetap paling depan mobil putih. Silakan. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Artinya dari voice note yang ada memang ada komunikasi dan kemudian ada yang menginstruksikan bagaimana kemudian mobil-mobil pengawal itu untuk bertindak. Berikutnya. Pokoknya bagaimana caranya? Ini kilometer 24 di pukul 23.462 sampai 23.4705 masih di atas. Iringan mobil terlihat juga dimulai dengan mobil Avanza putih dan diikuti mobil-mobil berikutnya tanpa ada gesekan. Jadi konstan, mobil Avanza putih selalu yang paling depan. Warna biru. Jadi ya, sorry ini stop dulu deh. Jadi penandanya kenapa kami bisa mengidentifikasi mobil Avanza putih, karena di plat nomor itu ada dikasih kayak semacam lampu biru. Lampu biru yang kemudian memudahkan kita mengidentifikasi. Ya, di samping tentu saja ada capture-capture-nya. Nanti kita perlihatkan. Rekamannya, Arif? Terus, Rif? Begitu terus? Oke, terus? Nah, Awasin Pajero putih tuh, Bang Egi. bentar. Nanti Bang Egi, Pajero putih. Dari tadi dia mepet kali juga tuh. Rada-rada ngeliatin. Oke, jadi dalam rekaman ini sudah kemudian hujan dan iringan rombongan terlihat melaju cukup cepat dengan diawali Avanza putih sampai pada mobil Avanza Silver terlihat tidak ada gesekan. Jadi kami menyaksikan dari Avanza putih pertama sampai Avanza Silver paling belakang itu tidak ada gesekan. Ini tetap ada di atas jalan tol. Rekamannya, Arif? Awasin Pajero putih tuh, Bang Egi. Sebelah kanan nanti Bang Egi. Pajero putih. Dari tadi dia mepet kali juga tuh. Rada-rada ngeliatin. Oke, terus? Ini di kilometer 44 juga tetap Avanza putih tetap berada di depan iringan rombongan, tetapi tidak terlihat adanya pergesekan. Ini jamnya, waktunya disesuaikan dengan yang di sini.
Jadi yang ada di footage CCTV di atas. Terus rekamannya. Untuk mobil-mobil itu udah tersingkirkan, alhamdulillah. Steril, alhamdulillah. Ini yang tadi sudah dijelaskan Pak Anam dalam konteks psikologi forensiknya itu seperti apa. Begitu. Berikutnya. Untuk Di kilometer 48, dalam rekaman terlihat hujan dan gelap, mobil-mobil tersebut terus melaju dengan dalam jarak berdekatan sampai pada turunan elevated di kilometer 48 dengan dimulai mobil Avanza putih. Tetap, artinya sepanjang tol kalau kita melihat dari John sampai kemudian kilometer 48, tetap mobil Avanza putih yang ada di depan. Konstan, stabil dalam satu barisan. Berikutnya. Berikutnya. siap. Nah, Nanti kita langsung tutup tuh, rombongan. Gimana jangan sampai ini ngikutin kita. Alisan. Egi. Ya, Ambon. Jaga. Betul nih. Halangin gimana caranya? Kalau mau kan bawa mobil kalian gimana caranya? Oke, siap. Izin lepas diri dari rombongan ya. Ani mau ngalih-ngalihin yang mau Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. oke. Ini kemudian gerbang tol Karawang Timur pada pukul 00.12.14 sampai 12.58. Mobil Avanza Silver dan mobil Chevrolet Spin melewati gerbang tol Karawang Timur sembari memperlambat laju kendaraan untuk menghalangi dan mengalihkan mobil yang membuntuti rombongan MRS. Sementara itu, 7 mobil lainnya melaju cepat ke dalam kota Karawang. Jadi 2 mobil ini kemudian mencoba menghalangi supaya yang menguntit itu kemudian memperlambat begitu dan kehilangan jejak. Jadi ini tangkapan CCTV yang ada di gerbang tol. Jadi ini ada ketangkap ini di 12.14 dan kemudian yang kedua adalah di 00.12.18. Terus Gitu ini ada di belakang ente. Kalau jangan sampai bisa awas ya. Bang Ambon agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biarin dia nggak bisa nyalip bang. 86, tutup habis. Kanki, nanti dia kasih makan jadi bang. ini konteksnya kemudian pada rute ini di gerbang tol Karawang Timur sampai Jalan Ahmad Yani Karawang di Bundaran Plaza 0013 sampai 0023 mobil Chevrolet Spin dan Avanza Silver EPI menghalangi laju mobil yang diduga penguntit terutama yang berplat nomor PBQ dan KJD. Ini dari sini sampai ke sini begitu. Berikutnya. Oke, mau pelan aja bang, dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakangnya bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap. Ini kita udah bikin busing dia dulu nih, soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Bang Oto, nanti ambil lurus. Udah terus aja Bang Oto, yang penting target aman. Yang penting tahu sampai lokasi dengan tenang. Ya. Ayo memutar-mutar dulu sama kir duluan nih. 2 kit. Jadi Kirdun ya, bukan Kidrun ya. Ada kesalahan typo gitu. Ini dari lokasi Bel-in Karawang. Kir dulu nih. 2 mobil. Lewat bundaran mobil Spin dan Avanza memperlambat laju untuk menunggu mobil penguntit kembali mengikuti mereka yang sempat tertahan di belakang. Jadi tadi yang disampaikan Pak Anam tadi, sebenarnya 2 mobil FPI itu punya kesempatan untuk meninggalkan 2 mobil penguntitnya, tetapi kemudian mereka memilih untuk menunggu. 2 mobil ini menuju arah Hotel Swiss Bel-in Karawang, sementara 7 mobil rombongan utama MRS sudah berada jauh dari mobil Spin, Lasus dan kemudian mobil Avanza dan Madar dan melewati rute lainnya. Ini tertangkap yang tadi disampaikan Pak Anam, tertangkap di CCTV PHD Karawang, Pizza Hut Delivery Karawang. Ini, ya, seberang Swissbell ya, kemudian di pukul 00.28.38.
Berikutnya. Nah, ini kemudian Swiss Bell-in Kerawang, kemudian ke gerbang tol Kerawang Barat. Memasuki Jalan Layang Ahmad Yani dari depan Hotel Swiss Bell-in Kerawang sampai gerbang tol Kerawang Barat terjadi eskalasi yang tinggi antara mobil Spin Lexus dan mobil Avanza Denmada dengan mobil penguntit. Hal sebagaimana temuan berupa ini, dikecilin lagi. Nah, ini pecahan kap mobil di Masjid Al-Gamar, ada proyektil di depan toko bangunan Mega Material, proyektil dan selongsong di, kecilin lagi, di Taman Jalur Putar Balik Budaya, proyektil dan selongsong di seberang Hotel Novotel Karawang, proyektil di Jembatan Badami. Ini, Arif, yang diklik barang buktinya. Ini kira-kira area temuan barang bukti dari Komnas HAM. Jadi ini yang kemudian membuktikan memang ada eskalasi tinggi, ada gesekan, dan kemudian ada juga saling tembak di situ. Ini di sini, terus kemudian kecilin lagi nih. Chevrolet Spin dikejar oleh mobil penguntit. Berikutnya. Ini di 003338 sampai 343. Avanza Silver B20 Uli melewati gerbang tol Kerawang Barat. Kemudian truk putih yang berhasil dilewati oleh Avanza Silver dan menahan laju mobil Spin. Kemudian Chevrolet Spin melewati gerbang tol Kerawang Barat. Ini buktinya CCTV entrance. Terus kemudian mobil petugas menyusul mobil Spin dan berhasil mendekati di tikungan melalui sisi kanan mobil di area terowongan tikungan yang mengarah ke KM 48. Ini penjelasannya dari ini gerbang tol Kerawang Barat. Kemudian Chevrolet Spin dikejar oleh mobil penguntit itu di sini. Ini ada sedikit tambahan keterangan. Kenapa juga tadi seperti Pak Anam lama, begitu agak lama, mencocokkan antara setting waktu antara gerbang tol, CCTV di gerbang tol Kerawang Barat yang masuk dengan kemudian yang mau ke Jakarta, begitu. Jadi ini ada perbedaan setting waktu, begitu. Nggak tahu ini apakah karena pengaruh baterai atau yang lain, kita tidak tahu, tapi ada perbedaan waktu antara CCTV gerbang tol Kerawang Barat yang masuk dan yang keluar itu sekitar 12 menit. Ini yang kemudian juga harus dicocokkan secara manual. Ini buktinya di sini. Berikutnya. Sudah habis ya? Kira-kira seperti itu kalau kita melihat dari rangkaian CCTV. Ya. MS ini, B45MS ini yang itu dia, ini bagian dari rombongan FPI. Lanjut, yang PWG coba. Ada? Oh, ada lampunya, harus ini. Yang PWG, nah itu terus nah itu yang mana, apa itu yang PWQ PWQ. Nah ini yang kami rekomendasikan salah satunya untuk ditindaklanjutin karena ini ditolak oleh kepolisian. Jadi bukan mobilnya kepolisian katanya. Nah ini yang kita sebut sebagai screen capture, ada bentuknya potong itu dalam jumlah yang sangat besar, 137.000 sekian, yang itu harus kita periksa. Oke, cukup. Aktivitas Kegiatan, silakan. Kenapa kita bisa mendapatkan itu semua? Silakan Pak Amir atau Pak. Nah, mereka aja, ya. Silakan.
Sambil nunggu ya. Sambil nunggu mungkin kalau ada pertanyaan. Oh ini sini dia. Silakan Pak Amir, dijelasin Pak Amir. Ini pakai mic. Ini saat tim Komnas datang ke Petamburan, ya, menanyakan di Petamburan ini malam tanggal 7, ini Munarman kan ya? Ini Munarman, ini Sobrin Lubis, ya. Terus, nah ini kami di lapangan, ya, tempat tadi yang eskalasi tinggi tadi, tempat kita menemukan apa? Proyektil dan selongsong, ya. Ini kan mic. Kurang kencang ya. Nah ini ya. Nah ini kami sekitar 3 hari ya bolak-balik di sini untuk apa? Jalan kaki di situ ya untuk melihat langkah per langkah untuk menemukan tadi yang disebut oleh Mas Anam proyektil dan selongsong ya yang kemudian serpihan mobil. Maka tadi kita sampaikan eskalasinya mulai di sini ya di daerah sini. Inilah tadi yang disebut oleh Mas BK mulai dari arah Swiss Bell hotel di situ sampai ke depan Novotel ya, panjangnya sampai lingkaran yang disebut Jalan Internasional Karawang Barat itu. Nah ini dia. Nah ini salah satu ya, di jalanan itu ya kami menemukan selongsong peluru itu. Ya. Ini dia di pinggir jalan sini. Ini jalan besar. Ini putaran balik sebenarnya. Nah, di sini kami temukan itu. Nah, ini isi proyektilnya itu ya, pecahan peluru itu proyektilnya itu. Nah, jadi makanya tadi disampaikan eskalasinya mulai di sini karena tembakan mulai terjadi di sini. Ya, tembakannya itu. Maka tadi Mas Anam mengatakan ada yang identik baik dengan senjata petugas maupun senjata yang dipakai oleh rakitan yang dipakai oleh anggota FPI itu. Nah ini, ini kami mencoba ya, mengukur jalan ini ya, untuk memastikan bagaimana tadi kelambatan itu bisa terjadi karena jalan ini sempit. Ya, karena ada truk tadi kan depannya, terus sudah masuk ke tol lagi. Nah, kira-kira ini. Nah, Anda bayang kalau ada truk segede gini di depannya, kan nggak bisa ambil di samping sini, karena jalannya sempit gitu ya. Nah, dikira ini, lanjut, masih ada. Nah, ini kita coba periksa sirkuit dari CCTV yang dinyatakan tidak berfungsi itu, rusak itu. Nah, ini kita lihat betul di situ periksa ya, sama. Oke, lanjut. Nah, ini waktu kita di Polda memeriksa mobil-mobil itu ya, 3 mobil itu. Terus ini Mas Anam nih, Mas BK bisa lihat betul dengan teliti kondisi di dalam kendaraan yang dipakai pada saat itu. Nah ini di sini ya kita panggil semua tim kepolisian yang membidangi ini ya. Sehingga kita diperlihatkan ya, jenis senjata yang dipakai baik petugas maupun yang disebut sebagai senjata rakitan yang dipakai oleh FPI itu. Ini dia gagang coklat ya. Ini ya, kelihatan senjatanya. Terus ini di saat kita minta keterangan di Megamendung terhadap beberapa orang yang mengetahui keadaan di situ. Ya. Nah, kira-kira inilah ya gambar-gambarnya ini. Jadi ini Polda Metro Jaya. Ya. Karena kita juga minta keterangan beberapa anggota polisi. Ini saat uji balistiknya yang sampai menjelang subuh. Dari sore, dari siang. Nih, nah ini gagang putih yang rakitan. Yang dipakai oleh ini ahlinya.
Lihat, lanjut. Ini hasilnya ini. Nah, terus. Nah, ini di forensik di Komnas kita tanya, lanjut. Nah, ini waktu di bawah simulasi itu ya, bagaimana penembakan, siapa melakukan apa, ya ini semua kita coba lihat berdasarkan keterangan yang panjang tadi sudah disampaikan Mas Anam. Oke, lanjut. Selesai. Jadi kira-kira Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita kasih kesempatan lah, mungkin ada 2-3 pertanyaan bila ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com. Saya mau tanya terkait tadi ada satu hal yang juga diulang-ulang gitu kan. Itu terkait yang ketika ada FPI itu menunggu polisi gitu ya. Dan itu kan diulang-ulang. Artinya itu penting gitu. Itu artinya mengapa itu menjadi penting, dinilai dari Komnas HAM itu menjadi penting gitu. Bagian itu gitu. Apakah ada makna atau ada kontribusi besar terkait dengan rangkaian peristiwa atau seperti apa gitu? Part di bagian FPI itu menunggu polisi itu. Kemudian dari penyelidikan Komnas HAM itu sendiri sejauh ini apakah ditemukan misalnya pada saat kejadian itu FPI itu berhasil mengidentifikasi siapa yang membuntuti itu gitu. Artinya FPI tahu tidak gitu kalau yang membuntuti itu petugas kepolisian misalnya kayak gitu. Mungkin sejauh ini itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang diulang-ulang tidak hanya di poin itu, ada beberapa poin yang tadi kami ulang-ulang. Nah, soal proses ditunggu, kenapa ditunggu dan sebagainya ini memang penting bagi kita semua dengan asumsi begini, kalau nggak ada proses menunggu, peristiwa KM50 nggak akan terjadi. Jadi kalau nggak ada proses menunggu, peristiwa KM50 tidak akan terjadi. Karena ditunggu, makanya peristiwa gesekan macam-macam, tembak-menembak, sampai KM50, sampai KM ke atas, itu nggak akan terjadi kalau itu nggak ditunggu. Nah itu menurut kami satu standing yang juga penting. Tapi kalau tadi dibaca diulang-ulang, sebenarnya ada juga yang lain diulang-ulang, enggak. Tapi ini penjelasannya begitu. Jadi peristiwa KM50 itu tidak akan terjadi kalau di titik-titik tadi itu nggak ada proses yang ditunggu gitu. Dan ini sebenarnya makanya beberapa hal yang ada di voice note, walaupun kami yakini kira-kira faktanya ABCD yang kami dapatkan, kami memerlukan untuk uji psikologi forensik. Kenapa kok ini bisa terjadi? Statement-statement yang dalam benak kami di awal ketika kami mendapatkan informasi tanggal 7 bahwa terjadi gesekan, terjadi ketegangan dan lain sebagainya, ternyata terus muncul voice note. Jadi kami itu turun duluan sebelum ada voice note. Jadi kami sudah mendapatkan keterangan sebenarnya, kok ini berbeda dengan voice note gitu. Nah itu yang sampai pada akhirnya menemukan beberapa poin ini, dan kami merasa perlu untuk memanggil ahli psikologi forensik yang beliau mengatakan bahwa ini baseline-nya adalah baseline fighting. Jadi makanya poin tadi itu juga menjadi concern dari diskusi kami soal psikologi forensik. Sehingga kalau tidak ada yang menunggu tadi, tidak mungkin terjadi peristiwa 50. Toh ini juga terbukti bahwa ini penguntitan saja. Kalau ini mungkin ada aktivitas yang lain, ada niat yang lain, ya kenapa enggak di titik Sentul, kenapa enggak di tol di Jembatan Layang dan lain sebagainya. Nah ini juga mengklarifikasi beberapa waktu yang juga ditanya kepada kami Komnas HAM, minimal saya, yang mengatakan bahwa apakah ini ada pelanggaran HAM berat ataukah tidak. Nah dalam konteks seperti itu, satu, peristiwa ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada penunggu.
peristiwa yang menunggu dari yang tadi kita sebutkan. Jadi ini bukan lahir dari sebuah skenario perintah. Jadi tindakan itu bahwa ada pembuntutan, iya, tapi penuntutan itu sebenarnya bisa selesai kalau ya ditinggal aja, namanya dibuntutin ya ditinggal aja, nggak perlu ditungguin, terus nggak perlu ada semacam heroisme dan lain sebagainya. Itu kalau itu nggak ada ya nggak ada peristiwa 50, nggak ada peristiwa 51, mungkin juga nggak ada jumlah orang yang meninggal dengan jumlah yang cukup banyak dan memprihatinkan kita semua sebagai bangsa. Nah itu yang juga penting. Yang berikutnya adalah kenapa kami ulang itu tadi, sebenarnya menandaskan bahwa memang ya memahami sesuatu memang harus utuh. Tantangan paling berat tim ini bukan mengurai fakta. Tantangan paling berat di tim ini adalah berbagai analogi, berbagai asumsi yang sebenarnya kita bisa bilang kita belum sampai situ atau kita punya serangkaian fakta dan peristiwa sehingga nggak kayak begitu, tapi kami belum bisa ngomong kecuali hari ini. Jadi karena hari ini hari akhir kita melaporkan, jadi nggak bisa ngomong bahwa kita punya ini, punya itu dan sebagainya. Dan rangkaian peristiwanya begini loh, bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak. Oleh karenanya kenapa kami sebutkan proses di samping ngomong substansi, tapi sebutkan proses secara detail agar ini menjadi satu bagian membuat terangnya peristiwa dan mengurangi berbagai analogi dan asumsi yang terjadi. Ini upaya kami terhadap memperbaiki informasi. Masyarakat butuh informasi yang lengkap, yang komprehensif. Itu yang paling penting. Keterangan lengkapnya nanti akan kami tulis dalam laporan kami yang sudah kami siapkan sebenarnya, yang ini akan kami tujukan kepada Presiden. Nanti setelah kami berikan kepada Presiden, nanti kami ungkapkan lebih detail lagi apa-apa yang disampaikan oleh FPI kepada kami, ya kan? Apakah petugas ini siapa dan sebagainya. Tapi dengan tadi kami bilang bahwa kami mendapat informasi soal tanggal 4 Desember, tentunya publik juga tahu. Terus kami juga menandaskan ada mobil yang kerekam di kami yang ditolak oleh kepolisian, kerekam di CCTV, kerekam di screenshot, bahkan juga kerekam dalam peristiwa, keterangan saksi dalam peristiwa, itu juga penting untuk ditindaklanjutin. Tapi detail-detailnya dalam laporan akan ada. Tolak maksudnya kepolisian yang kami bisa kerahkan mengatakan juga bagian polisinya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, harus ada langkah untuk memilih siapa sebetulnya dua mobil yang teridentifikasi itu ada dalam iring-iringan dan peredaran itu, tapi ini kita perlu dapatkan. Saya Pak Kumoro dari Kompas, Pak. Soal senjata, Pak, memastikan bahwa senjata rakitan itu milik FPI atau bukan? Karena selama ini BHFPI termasuk menolak keras mereka memiliki senjata itu. Tadi disebutkan bahwa ada senjata rakitan yang kemungkinan punya FPI. Itu penjelasan dari FPI atau kemudian temuan dari mana? Terima kasih, Pak. Kalau soal terkait senjata rakitan, oleh pihak kepolisian dinyatakan memang itu punyanya FPI. Oleh FPI dalam keterangannya dinyatakan bukan miliknya FPI. Tapi dengan jejak yang kami temukan itu proyektil itu berkesesuaian secara identik dengan peluru yang keluar dari senjata rakitan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara detail-detail sebenarnya tidak hanya berupa voice note maupun transkrip yang diberlakukan dalam konteks pemeriksaan oleh kepolisian yang disampaikan kepada kami, dan kami juga mendapatkan informasi yang lumayan identik dengan yang dilakukan oleh kepolisian, itu adalah silibrit. Jadi yang juga diberikan kepada kami oleh pihak kepolisian adalah hasil silibrit dari HP yang dirampas oleh kepolisian. Nah, hasil silibrit itu sama kepolisian dijadikan satu indikasi
kenapa itu menjadi miliknya FPI, itu keterangannya kepolisian. Kalau kami mendapatkan keterangan dari FPI dalam bentuk yang lain, gitu ya, yang mungkin tapi ini butuh satu tindak lanjut lagi, yang mungkin bisa identik atau tidak identik dengan apa yang diselibrit oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya dalam rekomendasi kami soal kepemilikan senjata oleh FPI harus ditindaklanjutin apakah betul dan tidak. Kalau betul ya harus ada tindakan hukum, kalau tidak ya harus diklarifikasi. Itu makanya ini menjadi salah satu poin rekomendasi di kami. Saya Abeng Pak Anam dari Republika. Yang belum dijelaskan itu soal dua nama yang itu tidak dimasukkan ke dalam pelanggaran HAM korbannya. Dua korban pertama yang itu tidak masuk ke dalam 4 yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Itu dua itu yang mana? Kemudian yang 4 yang korban yang mana? Kemudian bentar. Kemudian ini kan yang 4 ini kan tadi disampaikan dieksekusi di dalam mobil. Kemudian itu mobil yang mana? Kemudian udah diketahui nggak berapa eksekutornya? Itu. Yang pertama, kalau siapa yang meninggal 2 orang sebelum 4, di dalam mobil ada 6 orang. Di 6 orang itu 2 orang meninggal. Mobil spin Chevrolet ada 2 yang meninggal, ada 4 yang diketahui hidup di KM 50. Yang meninggal namanya Andi Octavian, yang Andi Octavian yang meninggal, yang satunya adalah Faiz, saudara Faiz. Nah yang lain ya identifikasinya ada, sebenarnya ini udah tersebar di publik, ada nama panggilannya apa, Hadafi dan sebagainya, itu yaitu yang ada di mobil spin meninggal semua. Eksekutornya sudah kami periksa, pangkat dan identitasnya sudah kami dapatkan, dan kami dapatkan juga dari keterangan dari kepolisian, dan kami konfirmasi meriksa mereka dan sebagainya, ya tinggal ditindaklanjutin dengan pidana. Makanya kami sodorkan pidana karena bisa diuji apakah betul dia yang melakukan atau tidak melakukan, dan apa alasannya dan sebagainya. Oh, ya kalau gini, kalau yang 4 orang meninggal itu sekali lagi informasinya satu pintu, nggak ada informasi pembanding, itu hanya dari kepolisian yang seperti rekan-rekan semuanya ketahui, yang dalam rekonstruksi itu ada 3 polisi, ada 4 FPI. Jadi 3 itu eksekutornya yang untuk 4 ini? Iya. Hah? Oh iya. Yang ada dalam mobil 3, yang diceritakan kepada kami eksekutornya 2. Enggak, yang ditanya oleh Mas Riki informasinya patah. Orang yang paling sederhana, misalkan orang tersebut tidak masuk dalam iring-iringan mobil ketika pergi dari KM 50. Sehingga apakah persepsi kita sama, ya saya nggak tahu. Tapi yang kami pastikan bahwa ada satu saksi yang sangat dekat dengan peristiwanya yang melihat meninggal. Itu bagian dari laporan yang akan kami sampaikan kepada Presiden agar mendapatkan perhatian yang kuat sehingga penegakan hukum terus keadilan bagi keluarga korban terjadi. Termasuk juga soal Senpi tadi.
Oke ya, jadi gini, kami sudah menyampaikan pesan kepada Presiden melalui Pak Menko Polhukam bahwa kami hari ini konferensi pers menyampaikan hasilnya, kemudian meminta kesediaan waktu Bapak Presiden untuk kami menyampaikan langsung laporan ini kepada Bapak Presiden. Kapan itu akan disediakan waktu buat kami tentu pihak sana ya, gitu, pihak sana. Tetapi terlepas nanti kita masih menunggu jadwal dan macam-macam, kami pasti akan segera mengirimkan laporan itu lengkap ini kepada Bapak Presiden dan Menko Polhukam. Tadi seperti saya katakan di awal, sebetulnya dalam undang-undang nggak disebut mekanisme prosedur bagaimana kalau Komnas sudah melakukan penyidikan, laporannya diberikan kemana, itu nggak ada dalam undang-undang. Tapi kami menganggap bahwa Presiden sebagai kepala negara tentu yang paling berkepentingan untuk kami sampaikan laporan langsung dari hasil penyelidikan, sebagaimana juga sudah kami lakukan ketika kami melakukan penyelidikan pemantauan untuk kasus pendeta Yeremia. Laporannya kan kami serahkan langsung pada Presiden waktu itu. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa segera diterima, tapi sebelum diterima pun kami akan kirimkan secepatnya supaya Bapak Presiden dan jajarannya bisa segera membaca, mempelajari, dan tentu saja harapan kita menindaklanjuti sebagaimana rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM. Kalau kita dengarkan pada tanggal 13 Desember Bapak Presiden mengatakan kita percayakan pada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan karena ini lembaga negara independen. Kita juga berharap nanti hasil-hasil ini dan temuan-temuan kami setelah rekomendasinya juga ditindaklanjuti gitu ya, sebagai bukan penghormatan kepada Pak Anam, tapi penghormatan kepada ketatanegaraan kita di mana ada lembaga negara independen. Ketika ada masalah seperti ini, maka serahkan dan berikanlah kepercayaan kepada lembaga negara independen. Bukan karena kebetulan kami komisionernya, tapi sekali lagi lembaga negara yang memang diberikan mandat oleh undang-undang untuk itu. Sehingga kita nggak lagi berkontroversi, bahkan ada yang mau mengundang mahkamah internasional dan macam-macam, yang itu tentu saja tidak dalam konteks hukum yang ada sekarang. Bahkan juga kami percaya bahwa internasional pun pasti akan lebih mempercayai laporan Komnas HAM, karena Komnas HAM merupakan bagian dari Global Alliance untuk National Human Rights Institution. Akreditasi Komnas HAM ini A. Jadi laporan kami sangat percaya akan dipercaya oleh lembaga-lembaga UN itu. Komnas anggota dari Global Alliance National Human Rights Institutions, jadi aliansi global Komnas HAM seluruh dunia, dan akreditasi Komnas HAM itu A. Jadi kalau lembaga Komnas seperti Indonesia ini yang akreditasinya A membuat satu kajian, membuat satu pendidikan, pemantauan, insya Allah mereka percaya. Jadi nggak perlu kita spekulasi tentang nanti perlu nggak internasional. Saya yakin, kami yakin itu tidak akan diperlukan karena internasional percaya dengan lembaga yang dia sendiri berikan akreditasi A. Gitu. Kurang lebih gitu ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi cukup panjang konferensi pers kita ini karena ini untuk sekali lagi memperjelas apa yang terjadi pada peristiwa 7 Desember yang menarik perhatian kita semua di dalam negeri, di luar negeri. Dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi spekulasi apapun, hoax ya yang beredar kemudian membuat masyarakat bingung. Keterangan kami mudah-mudahan cukup jelas, clear semua, fakta-faktanya dipaparkan. Mudah-mudahan juga setelah itu ada tindak lanjut dalam arti penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan bagi semua pihak, khususnya korban dan keluarga korban. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua.